mendengarkan dan menerima berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah, hari ini adalah bagian yang pertama, judulnya salah siapa. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita berumah tangga pada khususnya, dalam hubungan suami istri, seringkali tanpa kita sadari, tanpa kita menginginkannya, pasti tidak ada konflik dalam rumah tangganya. Pasti semua ingin rumah tangga yang baik-baik saja. Tapi terkadang tidak dapat dihindari adanya suatu konflik. Dan seringkali sekalipun sebenarnya masalah yang terjadi adalah masalah yang sederhana, masalah yang kecil. Istilahnya mungkin istilahnya remeh-temeh gitu ya. Tapi seringkali sulit untuk selesai. Kenapa? Karena ada satu konsep pemikiran, ini salah kamu. Yang suami berkata, ini salah kamu. Yang istri nggak mau kalah. Ini salah kamu, bukan salah saya. Begitu ya. Sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga seringkali masalahnya di situ. Dan tidak bisa selesai. Ketika anak katakanlah misalnya berbuat nakal. Dan kemudian suami mulai menyalahkan istri. Ma, ini salah kamu. Kenapa kamu tidak mendidik anak kita? Kenapa kamu tidak mengajarkan yang baik kepada anak kita? Kemudian istri berkata, enak aja ini salah kamu, Pak. Kamu yang juga tidak pernah mengajarkan. Kamu tuh gak kasih contoh sama anak kamu. Bagaimana harusnya menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Dan akhirnya masalahnya anak itu gak beres. Tapi malah muncul masalah yang kedua, yaitu hubungan rumah tangga suami dan istri akhirnya menjadi bermasalah. Seringkali banyak masalah dalam keluarga kita, rumah tangga, sebenarnya masalahnya adalah karena tidak ada yang mau mengakui siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab. Begitu ya. Demikian juga di dalam pekerjaan. Ya, ketika ada sesuatu masalah dalam pekerjaan, yang paling mudah dan yang paling gampang biasanya yang paling cepat menyalahkan adalah udah pasti bos, ya kan ya? Udah pasti bos akan menyalahkan anak buahnya. Karyawannya dia pasti akan salahkan. Karena apa? Dia sendiri sebagai bos juga ada bos lagi. Nah, bosnya dia juga nyalahinnya dia. Nah, dia nyalahin lagi gitu. Nah, kemudian sebagai karyawan juga nggak mau kalah. Enak aja, sebenarnya bukan salah saya. Salah bos juga. Kan bos yang harusnya periksa dong laporan yang kita buat. Kenapa bos juga langsung percaya aja, langsung tanda tangan. Akhirnya kita bukannya untung, malah buntung. Bukannya profit, malah rugi. Nah, itu kan salah bos juga. Bos juga nggak teliti. Bos menyalahkan anak buah juga menyalahkan bos, gitu ya. Dan demikian juga di dalam anak-anak kita, adik kakak, ya, Koko dan Cici, juga saling menyalahkan. Ketika rumah jadi berantakan dan mama marah-marah, kakaknya mulai nyalain yang paling gampang, nyalain adeknya. Ini kamu dek, kamu main gak beresin. Semuanya jadi berantakan dan mama marah-marah sama kita. Adek juga gak mau kalah. Ini salah kakak. Kakak juga gak bantuin. Kan kakak harusnya jadi penolong dong. Bantuin dedek dong. Intinya gak ada yang mau ngaku salah. Semuanya merasanya benar. Dan seringkali justru di situ menjadi kunci solusinya sebenarnya. Seringkali dalam berbagai masalah dalam kehidupan kita. Suami gengsi, egois, gak mau mengaku salah. Harus salah istri. Istri juga gak mau disalahkan. Enak aja, ini kan anak kita berdua, harus salah berdua. Bos, wah masa salah, bos harus selalu benar dong, gitu ya. Kakak juga begitu. Nah, tetapi sebenarnya semuanya itu juga adalah akar daripada yang namanya dosa. Semua itu bermula sebenarnya di Taman Eden. Semua bermula di Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian Tuhan bertanya, kenapa apa yang kamu lakukan ini? Dan kemudian Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan Hawa, yang paling gampang. Ya kan, sama kan, suami menyalahkan istri yang paling gampang. Kepala rumah tangga aja, gitu ya. Suka-sukanya, pokoknya salah istri. Adam gitu. Yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia sayangi. Demi membela harga diri di hadapan Tuhan, salah dia. Nih istri ini yang kau kasih buat aku nih. Wah, Hawa bingung. Mau nyalain suami gak enak. Gitu kan ya, kepala rumah tangga nih. Ya udah nyalain ular deh. Bukan salah saya, salah dia, salah ular. Nah, begitu. Nah, kita lihat kisahnya ketika terjadi dalam Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam
taman. Nah, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Wah, Tuhan tuh selalu rindu bersekutu dengan kita ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tahu gak sih kalau mereka sudah makan? Tahu ya, pastinya tahu. Masa begitu aja Tuhan gak tahu? Pastinya tahu. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin manusia itu mengaku, tapi ya nggak ada yang ngaku. Dan akhirnya Tuhan yang tembak mereka nih, tembak istilahnya ya. Manusia itu menjawab. Nah ini, manusia itu menjawab si Adam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Engkau nih yang menempatkan perempuan dan dia yang bikin aku jadi jatuh ke dalam dosa. Katanya. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi bukan salah aku. Ini loh salah perempuan yang kau tempatkan ini. Dia yang bikin aku menjadi memakannya. Menyalahkan orang lain, menyalahkan istri sendiri. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Bukan salahku Tuhan, salah ular. Kenapa ada ular? Kenapa ular memperdaya aku? Aku jadinya makan. Aku jadinya berdosa. Nah ini terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari-hari ini. Dan akan mungkin sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, sebelum dia datang mungkin masih kita semua akan melakukan hal yang sama. Seperti Adam dan Hawa ini. Saling menyalahkan, saling menyalahkan, saling menyalahkan. Jadi dalam prinsip hidupnya, yang salah itu adalah kamu. Bukan saya, kamu. Oh bukan kamu, ya udah dia deh. Salah dia nih, dia yang salah tuh. Makanya kita jadi seperti ini. Oh bukan dia ya, oke mereka lah. Tuh mereka yang salah tuh. Makanya kita jadi seperti ini. Enggak pernah dalam prinsip hidupnya salah saya. Tidak pernah mau menyadari. Sekalipun dia sebenarnya jatuh ke dalam dosa karena kesalahannya sendiri. Karena keputusannya sendiri. Tapi tetap yang salah bukan dia, orang lain. Nah ini repot. Gitu kan ya. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, siapa yang menanggung? Siapa yang menanggung? Ia menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang siapapun. Kalau dia memang bersalah, you salah, you bertanggung jawab. Tapi kan karena dia Tuhan, betul, tetap you bertanggung jawab. Tuhan tahu nggak ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu karena perdaya ular awalnya, dampaknya. Tahu. Tapi Tuhan nggak datang ke ular, Tuhan datang ke Adam. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu makan? Adam, you tanggung jawab dengan apa yang kau perbuat. Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya atau pemicunya, tetap kita bertanggung jawab atas apa yang kita putuskan. Ya, sekalipun memang pasti mudah untuk menyalahkan orang lain menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Kita belajar dari Daud, dari kisah Daud dan Batsheba. Ya, saya tidak tahu namanya kebetulan atau tidak ini Batsheba. Batsheba itu kalau bahasa Inggris juga Bathsheba. Bath itu artinya mandi, gitu ya. Jadi Batsheba kayaknya suka mandi ini ya. Nah, 2 Samuel 11 ayatnya yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Harusnya Daud ikut berperang, karena memang raja-raja biasanya maju berperang. Tapi kali ini tidak. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, menikmati pemandangan, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Udah mandi, elok lagi rupanya. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata,
itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Raja sesukanya. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengannya. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat kelima, lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Nah, raja-raja pada saat itu harusnya berperang, tetapi Daud tidak. Dan keputusan itu membuat dia punya tanda petik, ada satu momen, kesempatan, tanda petik. Dia akhirnya melihat seorang perempuan mandi. Dan hal itu menarik hatinya, menarik keinginannya, membuat dia menginginkan perempuan itu sehingga ia memanggil perempuan itu dan kemudian tidur dengannya. Dan terjadilah. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Apakah salah Daud atau salahnya Batsheba? Daud bisa saja berkata ini salahnya Batsheba. Ada orang yang mengatakan salah Batsheba juga lah. Kenapa Batsheba mandi di situ? Kelihatan. Jadi Daud tergoda. Kan kita para pria lemah katanya begitu. Ya kan? Tetapi tidak demikian dengan Daud. Daud tidak menyalahkan orang lain. Daud tidak menyalahkan Batsheba. Apa yang dilakukan oleh Daud? Karena Tuhan mengasihinya. Dan kemudian Tuhan menyampaikan pesan kepadanya melalui Nabi Natan. Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Ini salah kamu, kamulah yang bersalah, kata Natan. Setelah Natan memberikan sebuah ilustrasi, sebuah kisah kepada Daud. Dan kemudian Daud menjadi marah. Dan Daud berkata, wah orang itu harus dihukum. Dan kemudian Nabi Natan berkata, ya kamulah orangnya, kamu yang harus dihukum. Dan kemudian luar biasa hatinya Daud. Dia sadar apa yang sedang dibicarakan. Dan dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Iya, ini salah saya. Dia nggak berkata ini salahnya Batsheba, kenapa dia maju di situ. Dia nggak berkata salahnya Batsheba, kenapa mau saya panggil. Susah juga dia menolak raja, ya kan? Gitu. Tetapi Daud tidak punya hati yang seperti itu. Daud tidak punya hati yang ingin membenarkan dirinya dengan segala perbuatannya. Seringkali masalahnya kita seperti itu. Kita ingin dibenarkan, mencari pembenaran sendiri. Ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita mulai nyalahin orang lain. Itu karena dia yang kasih saya VCD itu. Dia yang kasih saya DVD itu. Katanya filmnya seru. Kemudian pas saya pasang memang seru. Tapi ternyata filmnya film porno. Bukan salah saya digoda, saya dipengaruhi. Dia yang salah. Dia yang mengajak saya untuk melakukan dosa itu. Dia yang menggoda saya. Tapi Daud tidak demikian. Daud tidak menyalahkan orang lain. Dia sadar dan dia bahwa bersalah. 2 Samuel 12 ayat 13 berkata begini. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, nabi yang diutus Tuhan itu. Luar biasa ya. Ketika seorang hambanya yang dikasihi berbuat dosa, Tuhan kirim hambanya yang lain untuk mengingatkan. Amin. Saudaraku, ketika ada orang mengingatkanmu tentang sesuatu dosa di dalam hidup kita, dalam hidup setiap saudara, hidup saya, buka hati seperti Daud. Lihat apa yang menjadi respon Daud. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia tidak menyembunyikan di hadapan Nabi Natan. Mungkin dia bisa berpikir, emang Natan tahu? Natan kan nggak tahu. Tapi dia tahu. Tuhan Allah Maha Tahu. Sehingga dia mengakui di hadapannya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saya terpikir, seandainya Daud tidak mengakui di hadapan Tuhan, karena Natan mengatakan, engkau tidak akan mati. Saya terpikir, jangan-jangan kalau Daud tidak mengakui dan kemudian Daud mati. Karena demikianlah kalimat ini berkata begitu.
Tetapi puji Tuhan, Daud menjadi suatu contoh bagi kita. Bagaimana kita merespon ketika Tuhan menegur kita atas suatu dosa yang kita lakukan. Daud merespon dengan hati yang terbuka, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Iya, saya salah. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan ini janji Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya begitu tidak terbayangkan oleh kita. Dosa yang begitu besar itu sebagai seorang raja dan sebagai seorang yang mencintai Tuhan. Ingat, Daud itu mencintai Tuhan sejak masa mudanya. Dia senang memuji Tuhan, dia senang menyembah Tuhan. Banyak mazmur yang ditulis ketika dia masa-masa pengembalaan, masa mudanya. Dan dia dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Wow, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita sadar bahwa kita sudah berbuat dosa, terlepas dari ada pengaruh dari orang kedua, pengaruh ada orang ketiga, terlepas dari keadaan yang tanda petik mendorong kita jadi berdosa. Tapi setiap kali kita datang kepada Tuhan dan berkata, iya Tuhan, aku salah, aku telah berdosa. Dan detik itu juga Tuhan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Artinya kasih-Nya mengalir, pengampunannya diberikan kepada kita. Kasih-Nya unconditional, tanpa syarat. Hanya kita mengaku di hadapan Dia dan Dia mengampuni kita. Wow, God is so good. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Tuhan itu baik. Mari Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu dan jangan mencari kesalahan kepada orang lain. Kalau memang kita berdosa di hadapan Tuhan, datang dan minta ampun. Akui di hadapannya. Dia pasti menyambut kita dengan kasih-Nya. Dia mengampuni kita. Wow, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Seringkali orang menjadikan kisah Daud ini sebagai contoh untuk juga dalam tanda petik jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya, saya jatuh, Daud juga jatuh kok. Tapi Bapak Ibu, Daud tidak jatuh berkali-kali. Amin. Amin. Jatuh sekali, menyesal, bertobat dan dia tidak melakukannya lagi. Sebab itulah Tuhan Yesus berkata, pergi dan jangan berdosa lagi. Amin. Tidak demikian dengan Saul. Yang kedua yang kita belajar. Tidak demikian dengan Saul. Kita belajar bagaimana Daud hatinya menyadari dia berdosa. Dan dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan langsung menyatakan pengampunannya. Melalui nabinya, melalui hambanya pada waktu itu. Tetapi tidak demikian dengan Saul. Kita lihat apa yang terjadi dengan Saul. Ketika orang Filistin mulai menyerang. Dan ketika mereka bersiap-siap untuk berperang. Oleh karena peperangan orang Israel adalah Tuhan yang berperang bagi mereka. Maka sebelum peperangan itu terjadi. Dan setiap peperangan yang dilakukan oleh orang Israel. Kemenangannya selalu ditentukan dengan Tuhan. Tuhan menjadi penentu kemenangan orang Israel. Dan korban harus dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Untuk supaya Tuhan memberkati dan memberikan kemenangan bagi mereka. Dan untuk membakar korban itu, ada yang menjabat dan tidak boleh orang yang lain. Pada masa itu adalah seorang nabi, dan pada masa itu adalah Nabi Samuel. Dialah yang berhak dan satu-satunya yang dapat membawa korban itu kepada Tuhan pada masa itu. Ya. Tetapi apa yang terjadi oleh karena Nabi Samuel belum datang. Dan mari kita lihat kisahnya sedikit di dalam 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya. Sampai waktu yang ditentukan Samuel. 7 hari sudah menunggu. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul tidak mau menunggu kedatangan Samuel. Dia tahu ini tugasnya Samuel, bukan tugas dia. Ini bukan tugas raja, ini tugas seorang nabi dan harus hanya seorang nabi. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran itu, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi untuk menyongsongnya, untuk memberi salam kepadanya. Baru selesai, korban bakaran itu dia lakukan. Tapi ternyata Nabi Samuel yang baru datang. Lihat ayatnya yang ke-11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Ini jelas sebuah kesalahan.
Seorang raja tidak boleh melakukan korban itu. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, merasa terjepit, engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Orang Filistin sudah bersiap untuk menyerang mereka. Ayat 12, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Ia membuat keputusan untuk memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran itu. Dia tahu itu bukan bagiannya. Salah dia melakukan hal itu. Ini harus seorang nabi. Tapi karena keadaan, sekali lagi, seringkali kita menyalahkan keadaan. Ini keadaannya begini, saya sudah terjepit. Dan kamu terlambat, kata Saul. Bukan salah saya, salah kamu dan salah keadaan. Kamu membuat ini jadi buruk katanya. Dia tidak mengakui bahwa dia bersalah. Dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan Samuel. Kamu tidak datang, kamu terlambat. Ayat 11 tadi. Lihat ayatnya yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab, nah ini nih, lihat. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ternyata Samuel berkata, sedianya, sebenarnya nih, Tuhan itu mau mengokohkan kerajaanmu gak akan berakhir untuk selama-lamanya. Tapi Saul tidak punya hati seperti Daud yang langsung mengakui bahwa dia bersalah, bahwa dia berdosa kepada Tuhan. Saul memilih untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan Nabi Samuel. Engkau tidak datang, Samuel. Dan keadaannya terjepit karena orang Israel sudah mulai meninggalkan aku. Bagaimana mungkin aku bertahan? Dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan orang lain yang tidak mengakui bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan. Baca ayat berikutnya, Tuhan sudah memilih orang lain untuk menggantikan kamu. Wow, luar biasa. Tuhan menginginkan kita punya hati yang menyadari kalau kita berdosa. Yang menyadari kalau kita bersalah, mengakuinya di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita memilih untuk menjadi keras kepala. Ketika orang mengingatkan kita, ada hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan kita, baik melalui mimbar ini. Hei, hidup benar, hidup kudus, jangan berbuat dosa lagi. Dan kita memilih untuk menyalahkan keadaan. Saya berdosa karena saya dipengaruhi oleh teman saya. Saya berdosa karena keadaan. Saya berdosa karena keadaan terjepit. Dan kita tidak pernah mau datang mengakui. Daud ketika dia mengakui, Tuhan berkata, Tuhan sudah menjauhkan dosamu. Saul ketika ia tidak mengakui, Tuhan menggantikan Saul dengan seorang yang lain. Waktu kita menyadari kita berdosa, Tuhan berbelas kasihan, mengampuni kita. Pak, Bu, apapun dosa yang sedang kita bergumul dan kita sulit untuk lepas darinya, jangan pernah salahkan keadaan dan jangan pernah salahkan orang lain. Tapi datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mohon ampun, aku bersalah, aku berdosa. Percayalah, kasih-Nya mengalir di hatimu. Dia mengampuni. Amin. Lihat, Saul menyalahkan Samuel. Engkau tidak datang. Jadi aku melakukan semua ini terpaksa. Dan kita memang selalu bisa menjadikan orang lain yang bersalah. Kita selalu bisa menjadikan orang lain menjadi kambing hitam masalahnya. Menjadi penyebab kesalahan kita. Tetapi sebenarnya kita yang menentukan. Kita yang menentukan apakah kita mau melakukan dosa itu atau tidak. Ketika orang mengajak kita untuk melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran terhadap hukum Allah, kita punya keputusan. Adam punya keputusan untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Hawa atau tidak. Dan jalan yang terbaik adalah
kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu mencari pembenaran, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi kita mengakui kesalahan kita dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Itulah yang terbaik dan itu akan mendatangkan keselamatan. Yang terakhir, jadi pertanyaannya, salah siapa? Mari jujur di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Iya Tuhan, ini salah saya. Amin. Diberkati dan mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Tuhan yang penuh kasih, mari saya undang teman-teman. Mari Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Mari ambil waktu 1-2 menit ini. Mari renungkan firman Tuhan yang disampaikan begitu sederhana, begitu singkat ini. Tetapi kalau kita membuka hati dan menerima firman, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Mari pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. Hanya engkau saja dengan Tuhan. Mari, biarlah firman Tuhan ini yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Mengerjakan yang luar biasa dalam hidupmu. Bapak Ibu, mari jawab dengan hatimu dengan yang jujur. Apakah seringkali dalam hidupmu, antara suami dan istri seringkali engkau mengalami sulit untuk menyelesaikan konflik? Sederhana, karena engkau tidak mau mengakui bahwa engkau salah. Kau sering menyalahkan istrimu, istri menyalahkan suami. Tetapi pada pagi hari ini dengar baik, Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepadamu. Mari pada pagi hari ini biarkan Tuhan menjamah hatimu. Suami, istri, biar hatimu boleh dilembutkan oleh Tuhan. Dan buka hatimu biar Tuhan menjamah. Biar hubungan suami istri juga menjadi baik. Berhenti berkata salah kamu. Mari mulai berkata, iya Ma, aku salah. Iya Pak, aku salah. Dan adakah dosa yang masih terus menyerang kehidupanmu? Kau masih terus bergumul dalam hal itu? Seperti Daud, mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan pelanggaran kita, kesalahan kita. Dia mengampuni kita. Mari datang minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, aku datang. Aku berdosa. Aku menyadari keberdosaanku. Dan Kau Allah yang kudus, mulia, suci, penuh kasih. Ampuni hamba-Mu Tuhan atas segala dosa yang aku lakukan. Jangan seperti Saul, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Dan Tuhan menggantikan dia dengan orang lain. Saya berdoa saudara tidak akan pernah digantikan. Saudara akan tetap melakukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Hanya selalu datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ketika aku bersalah, memang aku salah. Memang aku berdosa. Ini bukan salah siapa-siapa, ini salahku Tuhan. Aku yang punya keputusan untuk melakukannya. Aku bertobat, aku minta ampun di hadapan-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terus bekerja dan terlebih lagi memulihkan hubungan suami istri, dan terlebih lagi menolong umat-Mu yang bergumul dengan satu pergumulan dosa dalam hidupnya. Biarlah Tuhan menolong mereka berkemenangan atas dosa, sehingga mereka boleh hidup dalam kekudusan, dalam kemuliaan, dan di dalam rencana dan panggilan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Satu persatu hamba berdoa, tidak ada yang tidak diberkati, semua pulang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Haleluya.